qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin amin ya rabbal. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi daripada segenap para alim ulama, para sepuh, para orang tua, para guru, para masyayikh, wabil khusus daripada Bapak Kepala Desa Purwodadi atau yang mewakili yaitu Bapak Sekdes, dan juga kepada segenap daripada panitia penyelenggara perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wabil khusus kepada Ketua PHBI beserta rombongan, kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada pagi hari ini, dan juga wabil khusus kepada tim rombongan Hadrah Maulid Habsi, dan juga khusus kepada Bapak Haji Maulana Amrullah dan para orang tua yang hadir pada pagi hari ini yang tidak kami sebut namanya satu persatu, dan juga wabil khusus kepada segenap aparatur pemerintah baik kepala RT, Polri maupun yang TNI maupun yang sipil, semuanya tanpa terkecuali kita doakan mereka semuanya insyaallah panjang umur, insyaallah umurnya berkah, insyaallah dikabulkan hajatnya, insyaallah dilancarkan rezekinya, insyaallah ditambah amal solehnya, insyaallah ditambah ilmunya yang manfaat, insyaallah yang istrinya satu ditambah. Hati-hati nih ya, jangan terlalu khusyuk amin Bu, bahaya. Kadang-kadang aminnya penceramah ini bahaya ya. Kenapa bahaya? Insya Allah terkabul. Jar Nabi tidaklah berkumpul 40 orang di satu tempat kecuali di situ Allah memberikan rahasia, sir. Artinya salah satu di antara kita yang hadir itu ada wali Allah, ada kekasih Allah. Cuman kita kada tahu, kita enggak tahu. Orang ngerti sing endi sing wong soleh iki.
nggak ngerti kita. Cuman perkumpulan kita yang seperti ini dalam keadaan ibadah, insya Allah yakin semua hajatnya dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian, para pemuda-pemudi yang insya Allah kita semuanya mudah-mudahan berkat perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akan menambah keimanan kita kepada Allah, yang insya Allah akan menjaga kita dan keluarga kita daripada segala macam musibah dan bala, yang insya Allah berkat perayaan Maulid Nabi di kampung kita, perayaan Isra Mi'raj Nabi di kampung kita insya Allah diberkahi oleh Allah. Berkah itu insya Allah seluruhnya kita dapatkan. Berkat Isra Mi'raj ini insya Allah tanaman-tanaman yang ada di kampung kita subur. Insya Allah pendidikan-pendidikan yang ada di kampung kita selamat. Insya Allah keluarga kita sehat. Insya Allah akan mendapatkan manfaat di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita merayakan perayaan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat ini kalau kita bahas, insya Allah waktu yang sempit ini enggak cukup. Kenapa? Karena di dalam ayat ini banyak makna-makna yang tersirat, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik di pagi hari ini. Namun insya Allah di waktu yang singkat ini sedikit saya ingin membahas beberapa hikmah-hikmah daripada ayat tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah, Maha suci Allah, asra yang memperjalankan kepada hambanya. Jadi jangan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad yang jalan, tapi yang memperjalankan siapa? Allah kepada hambanya. Ya. Nah, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad itu sudah bisa kita percaya. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib percaya bahwasanya Nabi Muhammad pernah melakukan Isra dan Mi'raj. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Lailan. Lailan itu kalimat nakirah. Artinya apa? Bukan satu malam penuh. Jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perlu diketahui, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu jenenge Isra. Ya, jenenge Isra iku perjalanane Nabi mulai teko Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Bu, Bapak, iki perjalanan adoh. Iki wong Jawa kan ya? Iki lambeku kok moro-moro iso ngomong Jawa ngene ndak ero aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa lek normale numpak unta iku perjalanan budale tok iso sak wulan. Bayangno. 1 bulan kalau normalnya manusia biasa. Berarti kalau pulang pergi harus makan waktu 2 bulan.
Mangkane zaman biyen akeh wong gak percaya, tapi ini adalah kekuatan iman manusia. Siapa yang percaya maka insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Allah mengangkat Nabi Muhammad sampai tembus ke Sidratul Muntaha. Ambek apa rest areane akeh. Mampir nang langit siji, nang langit loro, nang langit telu, sampai langit pitu, ketemu iki sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Sehingga lailan sebahagian daripada malam. Lek kita orang pahami, kalau kita mau paham satu malam itu mulai maghrib sampai subuh ikut jenenge bengi. Iki endak lek Nabi Muhammad iku budale ono ada yang mengatakan perjalanan Nabi Muhammad memakan waktu 6 jam. Sebagian malam 6 jam. Ada juga ulama yang mengatakan memakan waktu 4 jam. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad melakukan perjalanan mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai ketemu Allah, sampai sembarang kali sing dilakukno karo Kanjeng Nabi Muhammad itu hanya sekejap. Qabla an yabrudal fars summa arudduhu minal arsh qabla an yabrudal fars. Apa artinya? Kemudian Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arsy. Nabi Muhammad dibalekno ambek Allah iku nang kasure, sebelum kasurnya Nabi Muhammad angete ilang. Paham Bu? Saiki sampean wis lungguh mulai mangisu, betul? Betul. Coba tangi oleh ndak panas iku karpet iku. Ya. Sampean tangi bekas lunggune sampean iku anget. Iku isok ditekek endok, isok masak endoke. Ya betul. Iya. Itu kira-kira hilangnya anget itu berapa menit? Anggaplah 1 sampai 2 menit insya Allah wis hilang angete. Bayangno perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah sampai Allah sampai kembali ke Mekah angete kasure durung hilang. Jadi wajib bagi setiap umat Islam yang beriman harus percaya dengan perayaan Isra dan Mi'raj. Lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, sing diberkahi karo Allah Subhanahu wa taala. Bu, mulai Masjidil anggap iki Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang ada di sekitarnya ini, dalam perjalanan ini itu banyak sekali keberkahan-keberkahan yang bisa kita ambil berkahnya. Kenapa? Karena di situ banyak makamnya para nabi, banyak petilasan-petilasan para nabi dan lain sebagainya. Sehingga tempat itu menjadi berkah. Artinya kalau kita mau kampung kita berkah, maka jadikanlah kampung kita menjadi kampung yang islami, kampung yang selalu mengingat ajaran Nabi, kampung yang selalu merayakan perayaan Maulid, kampung yang selalu mengadakan kajian-kajian islami, mengajarkan anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan solehah, sehingga kalau kampung itu banyak kegiatan agamanya, insya Allah kampung itu menjadi berkah. Masjid Haram sampai Masjid Aqsa diberkahi karo Allah karena banyak keberkahan para nabi, para aulia yang ada di situ. Perjalanan Nabi Muhammad itu, di dalam perjalanan Nabi Muhammad banyak sekali Allah pertontonkan apa? Kejadian-kejadian yang bagus dan kejadian-kejadian yang tidak bagus. Paham ini? Paham Bu? Bu, kipasan to air ya, alhamdulillah. Iya, banyak sekali Allah memperlihatkan Nabi Muhammad tentang neraka, surga, ini itu wakeh pokoknya wis. Lek dibahas isu iki ndak entek ya, sampai meneh durung mari iki urusane.
Tapi insya Allah di pagi hari ini saya ingin membahas beberapa kejadian-kejadian. Sehingga di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, apa sih tujuannya Allah memperjalankan Nabi Muhammad ini? Linuriyahu min ayatina. Untuk aku Allah perlihatkan kepada Nabi daripada ayat-ayatku. Apa ayat-ayat? Tanda-tanda kebesaran aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir. Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang maha segala-galanya. Allah memperlihatkan Nabi daripada ayat-ayat kejadian-kejadian keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita ini bisa bercermin dengan adanya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tanda kebesaran Allah. Ulama mengatakan tanda kebesaran Allah itu ada dua bagian. Yang pertama ada ayatun matluwah, ayat yang tertulis, ayat yang tercatat. Apa ayat tanda kebesaran Allah yang tertulis atau yang tercatat? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Bu, sapa sing gawe Al-Quran iki, Bu? Siapa yang bikin Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ayat yang ghaira matluwah, bukan daripada tulisan, tapi apa? Yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan langsung. Sehingga banyak di dalam Al-Quran dijelaskan tentang ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Di antara ayat-ayat tersebut, wa min ayatihi an khalaqalakum. Urusannya wong rabi iki. Sering dirungokno lek tepak rabi wong-wong, wa min ayatihi an khalaqalakum. Dan daripada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan kalian dari wanita dan laki-laki. Sapa sing gawe lanang ambek wedok iki lek dudu Allah. Di antara yang lain apa? Wa min ayatihi inna khalaqnas samawati wal ard. Wa min ayatihi apa? Wa min ayatihi inna khalaqna min turabin. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kis mulai melepuh iki. Pak, Bu, perhatikno iki. Tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini yang dilihat Nabi ini bukan hanya dilihat, maksudnya didelok Nabi wis mari-mari. Ini Allah ingin memberikan kita peringatan. Iki loh. Lihat ini. Yang harus kita lakukan di dunia itu harus seperti apa? Mana yang bagus, mana yang jelek. Sehingga Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melihat ada sekelompok orang yang Allah siksa orang tersebut, kepalanya dipukul-pukul sampai hancur, wes hancur, diuripno maneh, disempurnakan lagi sama Allah, dikepruk maneh, sampai hancur, sempurna lagi dikepruk maneh. Artinya apa? Artinya ndak mari-mari Allah nyiksa wong iki. Ini enggak ada henti-hentinya, ini orang disiksa sama Allah sampai hari kiamat. Iki Nabi takon, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, sapa iku? Iku kelompok iku sapa? Kok iso dingenekno ambek karo Allah Subhanahu wa taala? Kata Jibril, haula alladzina tatasaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka itu wahai Nabi adalah umatmu. Haula ummatuk. Mereka itu adalah umatmu wahai Nabi. Kenapa mereka disiksa seperti itu oleh Allah? Karena mereka terlalu banyak meninggalkan sholat, terlalu banyak berat kepalanya untuk sujud kepada Allah. Makanya wong kene lek sing ndak sembayang hati-hati, engkau lek ketemu di akhirat naudzubillah. Ndase kita orang dikepruk karo malaikat sampai hancur, naudzubil. Tapi insya Allah orang sini ahli sholat semuanya. Tandanya apa? Masjidnya besar, bagus.
Mudah-mudahan insyaallah masjidnya 5 waktu rame. Iya, ojo masjidnya gede ditakoki kok iki endi imame? Ya aku. Endi makmume? Ya aku. Endi takmire? Ya aku. Dipek kabeh. Ya, imam iya, makmum iya, takmir iya, sing nyapu masjid iya, ya iku wonge. Ndak ono liyane. Naudzubillah. Jadi orang yang banyak meninggalkan sholat, apalagi memberatkan dirinya untuk melakukan sholat, kelak nanti akan disiksa oleh Allah seperti yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa? As-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Fakama la hayata liman la ra'salah, la dina liman la salatalah. Salat itu derajate gambarane podo karo kehidupan kita. Salat dengan agama Islam gambarannya sama seperti kehidupan kita, yang ada badannya, yang ada kepalanya. Maka kata Nabi, siapa orang yang tidak punya kepala, maka insya Allah tidak ada kehidupan baginya. Dan siapa orang yang tidak punya sholat, maka tidak ada Islam baginya. Paham? Bu, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kalau ndak punya tangan, Bu, tak takoki sampean iki. Sing iso njawab ya alhamdulillah. Ate iki duwe ya ndak enak, udine sampean luwih sugih tapi timbang aku. Ya. Alhamdulillah. Bu, orang kalau ndak punya tangan, iso urip apa ndak? Iso urip apa ndak? Iso. Siji loro ndak ana tangane tetep sik iso urip. Lek ndak duwe sikil ya apa? Iso urip apa ndak? Iso. Lek misale ana wong ndak duwe ndas ya apa? Hah? Ana wong ndak duwe ndas melaku mlebu kampung Purwodadi. Insyaallah sak kampung melayu kabeh. Ya, apa iku wis naudzubillah setan iku, naudzubillah. Iya gentayangan mati. Orang enggak punya kepala mati. Begitu juga dengan salat. Wong sing ndak duwe salat, insyaallah enggak duwe Islam. Bu, tak takoki maneh sampean. Bu, ana wong Islam ndak puasa. Ana wong Islam ndak puasa. Islam apa duduk? Islam ndak puasa. Islam apa duduk? Islam masih bisa dikatakan Islam. Kenapa? Mungkin dia ndak puasa karena sakit, ada udzur. Fa in kuntum mardon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, maka puasamu ditunda di waktu yang akan datang. Berarti lek ndak poso ya ndak popo. Yang penting ada udzur syar'i. Masih dikatakan orang itu adalah Islam. Lek uang ndak zakat ya apa, Bu? Ndak zakat. Ya sik tetap Islam. Kenapa? Orang zakat itu yang wajib hanya bagi yang punya harta, mengeluarkan hartanya. Lek uang Islam koyok kita orang iki kabeh, ya ndak duwe-duwe, ya. Ya apa kate ngetokno zakat? Ya ndak usah. Ojo mikiri zakat lek ndak duwe sing ono kita orang menerima zakat. Berarti orang Islam kalau tidak mengeluarkan zakat karena tidak punya duit, masih tetap dikatakan Islam. Wong haji atau umroh, ndak budal umroh, Islam apa betul? Islam apa bukan? Islam. Kenapa? Karena haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Kalau ndak mampu, ojo budal, ojo mokso. Nah, saiki terakhir, lek wong Islam ndak sholat,
Salat itu wong Islam tidak ada alasan untuk tidak melakukan salat. Tidak ada alasan, laki-laki, perempuan enggak ada alasan untuk tidak melakukan salat. Lek ndak iso salat ngadeg ya apa Bu? Ya Allah beb, saya ini tidak bisa berdiri makanya saya tidak salat. Lungguo salatmu. Beb, saya iki lumpuh, tidak iso salat. Turuo salatmu. Ya, betul apa enggak? Betul apa enggak? Lek ndak iso ngadeg lunggu. Lek ndak iso lunggu, turu. Lek ndak iso turu, pakai mata. Ya, pakai gerakan mata. Ndak iso pisan matane gerak wis lumpuh kabeh ya apa? Hatine sik urip, pikirannya masih ada, pakai pikiran, bayangkan keadaan salat. Sakit apapun orang itu tetap wajib salat. Lek wis ndak iso kabeh beb ya apa? Ya wis wayahe. Wayahe apa? Ya wis adu sono, ya. Celokno mudin iku. Tukang gali kubur, galikno kuburan, sembayangono, wis lebokno kuburan. Wis mati. Iku Bu, masalah salat penting. Sehingga perjalanan Isra Mi'raj ini adalah hikmah Nabi membawakan kita oleh-oleh terindah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 waktu kita salat masih aja kita remehkan, naudzubillah min dzalik. Iki baru salat iki wis entek waktu kurek. Ya apa iki terus nata? Terus apa ndak? Terus apa ndak? Allahumma shalli ala Muhammad. Ana maneh sing didelok karo Kanjeng Nabi apa? Ada lagi yang dilihat sama Nabi apa? Ada orang setiap lempar bibit jagung diuncalno langsung panen. Enggak? Langsung panen. Nguncal padi, beras panen. Subhanallah. Cobaan kok dik kene ya. Ya Bu. Cobaan insyaallah. Ya, nguncal duit panen duit. Ya. Nguncal duren panen duren. Jadi baru diuncal ke tanah langsung panen. Ndak ate ngenteni 3 wulan 4 wulan maneh wis. Ndak nunggu 3-4 bulan langsung panen. Heran iki Kanjeng Nabi. Ya Jibril man haula? Wahai Jibril, sapa iki Jibril? Kata Nabi, kata Jibril, haula ummatuk. Itu adalah kelompok daripada umatmu wahai Rasul. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dapat kenikmatan yang istimewa dari Allah? Kata Jibril, haula alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mereka ini kelompok-kelompok manusia yang suka menginfakkan hartanya di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka mengeluarkan hartanya untuk Allah, hadiahnya dari Allah seperti ini, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pakai nunggu-nunggu. Maka dari itu orang yang loman, orang yang dermawan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk di jalan Allah, insya Allah diselamatkan oleh Allah. Wes entek Bu suaraku Bu. Aduh, wayahe rabi maneh kaya iki ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang yang suka menginfakkan hartanya. Ono masjid butuh duit, kekno, lek duwe, lek ndak duwe aja maksa, aja ngutang. Ya lek lu kalau punya ada duit kasih. Ya, sumbangan masjid kasih. Anak yatim piatu kasih. Apa? Kebutuhan masyarakat kasih. Masyarakat ini juga urusan Allah. Kita membantu masyarakat berarti kita menolong Allah. Artinya menolong makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kata Nabi, siapa orang yang banyak menolong orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean nolong orang berarti sampean itu minta pertolongan sama Allah. Bayangno lek misale aku duwe anak, mudah-mudahan insyaallah aku duwe anak. Amin ya rabbal alamin. Aku duwe anak, sampean iki seneng karo anakku. Bendino lewat dikei duit, dikei mangan, dikei jajan, bendino. Tapi aku ngerti, oh wong iki bendino ngei anakku duit,
bendino setiap hari ngasih anakku jajan, setiap hari ngasih anakku makan. Aku tahu kira-kira yang saya lakukan apa? Saya pasti akan ingin membalas budi kebaikan sampean. Kenapa? Karena sampean sudah terlalu banyak berbuat baik sama anak saya. Anak saya ini adalah anak yang aku sayang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bu, Bapak, semuanya ini adalah makhluk kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menolong makhluk Allah, nanti yang punya makhluk yang akan menolong. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aunullah makanal abdu fi auni akhihi. Sehingga Nabi mengatakan dalam ayat lain, dalam hadisnya apa? Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Paham sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Wes mulai panas rek, wes metu kabeh iki pase ibu-ibu iki. Iya. Mudah-mudahan insyaallah panas ini membawa berkah. Insyaallah pulang dari sini yang punya hutang lunas hutangnya berkat Nabi. Yang ada masalah insyaallah diselesaikan oleh Allah. Berkat Nabi Muhammad insyaallah yang belum punya jodoh dikasih jodoh. Iya, berkat Nabi Muhammad insyaallah yang anak-anaknya belum sadar insyaallah diberi kesadaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang senang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ingat harta itu bukan hanya duit. Ya, harta itu apa yang kita miliki. Mau duit, yo. Mau tenaga, oke. Mau pikiran, oke. Mau apapun pakaian, yo oke. Semua itu yang kita miliki berikan kepada orang lain. Bantu orang lain yang butuh, insya Allah akan Allah berikan kita seperti yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lek saiki ndak Pak. Ya, sampean mlebu masjid sembahyang Jumat, iki panitia masjid mari sembahyang Jumat buka kotak amal. Isine Masya Allah penuh kotak amal. Alhamdulillah. Pas dibuka duit 2000-an. Iya, duit 2000-an wis bosok kabeh duwike. Naudzubillah min dzalik. Padahal kita ini mampu punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Melebu masjid, Masya Allah. Sik. Ndak diketokno ana uang pinggire ndak ketok. Biasanya lek duwe akeh sing kate ditokno diketokno ngene, Pak. Dihitung. Lek duwe 2000-an sing kate ditokno ndak diketokno. Masjid 2000 wis. 2000 padahal duwe-duwe 150. Coba lek urusan manganan, urusan panganan dek warung, dek endi, urusan awak dhewe, Masya Allah, duit 100 ndak hitung-hitung. Bayar, tak bayar kabeh. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala kok kurang. Harusnya untuk Allah lebih daripada segala-galanya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wis kesuwen iki Pak ya. Satu contoh lagi yang ingin saya sampaikan. Nabi melihat ada kelompok orang, iki luar biasa ini, banyak terjadi di zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Ya, Nabi melihat satu kelompok orang, wong iki dikei panganan karo Allah Subhanahu wa taala, dikasih makanan Bu, dikasih makanan minuman Pak, makanan yang enak-enak. Dikasih sate sapi, dikasih soto Banjar, dikasih jus alpukat, jus semangka, dikasih yang enak-enak. Tapi dia apa no? Dibuah, diuncalno, tak gelem. Diuncalno. Paham ndak iki? Paham ndak? Paham enggak? Dikasih makanan yang enak dibuang. Dikasih sate, dikasih gulai, dikasih soto ayam, dikasih kare, dikasih minuman-minuman yang enak, dibuang. Pas dikei apa? Krengsengan kecoa dipangan. Iya, dikasih apa? Oseng-oseng umbel dipangan, Bu. Iya. Dikasih apa lagi? Sate tikus dipangan.
dikasih minuman apa? Jus umbel, dipangan, diminum. Bayangno. Ndak kewalik ai. Hah? Lek wong kene paling ketok wong koyo ngono di warung stres wong iki ya. Stres. Ini sama Allah dikasih yang enak ditolak, dikasih yang enggak enak dimakan. Kata Nabi, ya Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, mereka adalah umatmu yang mana mereka itu lebih suka dengan yang haram daripada yang halal. Lebih cinta, lebih senang sama yang haram daripada yang halal. Inilah kita, naudzubillah min dzalik. Contohnya apa? Laki-laki sudah punya istri yang baik, Masya Allah, sik wis duwe bojo, sik golek wong wedok di jopo, ya masih nyari pelacur-pelacur, naudzubillah, masih pacaran kesana kemari, masih cari perempuan lain, padahal ada yang halal di rumahnya. Begitu juga sebaliknya perempuan sudah punya suami, tapi masih suka selingkuh sama orang lain, naudzubillah min dzalik. Inilah gambaran kita yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih gambaran. Ada satu sendok. Bu, ini anggaplah sendok ini ya. Ini sendok. Ya, sendok ini punya saya pribadi. Ya, sendok ini tak pakai buat makan sate. Makan, masuk ke mulut saya. Ada lagi yang bawakan soto, sendok ini tak pakai, masuk ke mulut saya. Ada lagi yang bawa makanan lain, tak pakai lagi sendoknya, masuk ke mulut saya. Ya, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Enak. Kenapa? Karena sendoknya punya saya sendiri. Sendok ini punya saya sendiri, Bu. Jadi mau tak pakai apapun ya tetap enak karena sendok saya sendiri, bawa dari rumah. Tapi kalau ada orang, ya sendok ini sudah dipakai sama si A makan sate, dipakai lagi sama si B makan gulai, dipakai lagi sama si C makan soto. Ya, udah dipakai banyak orang sendok ini, dipakai banyak orang. Misalkan ini sendok habis dipakai ini, jamaah semua habis dipakai, enggak dicuci. Terus sampean mau kasih sama saya, kira-kira saya mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya enggak gelem. Ya begitu juga gambaran yang dilihat oleh Nabi. Ya, istri yang halal satu ini setiap hari punya kita, walaupun enggak usah diumbar, enggak usah adus, digawe maneh ya enak sean. Ya oleh ndak adus ya ambu pisan rek. Ya naudzubillah. Maksudnya istri kita ini atau suami kita ini milik kita sendiri. Mau berapa kali dipakai ya walaupun enggak usah dicuci tetap enak. Iki sing sebelah wis digawe iki, wis ndak adus, ndak raup, ndak diumbah, digawe maneh ambek sing iki. Mari ngono jam awan digawe maneh ambek sing iki. Kok bengi lain maneh wonge. Naudzubillah min dzalik. Ndak jijik, padahal jijik sesuatu yang menjijikkan tapi tidak nampak secara zahir di dunia. Nanti di akhirat baru kita tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang menjijikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran tentang perayaan ini yang harus kita lakukan. Perbaiki diri kita, jadikanlah diri kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jangan kita melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judulnya, meningkatkan iman dan takwa. Perkuat iman dengan amal soleh dan jauhi amal-amal yang buruk agar iman kita semakin kuat, sehingga kita juga semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, beribu-ribu maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau yang lainnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak buat para bapak ibu sekalian
Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta waktu 3 menit ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya karena kita semua berkumpul di sini ada kesempatan yang sangat menarik yang mungkin yang berminat atau tidak berminat silahkan. Saya hanya menyampaikan, mudah-mudahan insya Allah ini akan membuka jalan kemudahan untuk kita semua yang ada di sini. Yang pertama saya insya Allah doakan insya Allah dalam bulan 2 nanti ini tanggal 16 Februari insya Allah akan berangkat umroh bersama rombongan. Insya Allah akan berangkat umroh bersama rombongan dari wilayah Angsana sini. Nah, saya dibimbing oleh sahabat kita, saudara kita, ya orang sini juga pemilik cabang travel yang ada di Jawa. Beliau adalah Bapak Haji Maulana Amrullah. Mungkin sebahagian besar sudah kenal sama beliau. Nah, pengurus travelnya Bapak Haji Maulana Amrullah. Rumahnya ada di depan di Angsana yang pas patung ikan itu. Nah, pas patung ikan ada samping pasar penjual campuran. Nah, itu tempat tinggal beliau. Insya Allah kantornya pun ada di situ. Kantor travel umroh dan haji. Nah, di sini saya ingin menyampaikan para hadirin hadirat semuanya bahwasanya mungkin suatu saat atau mungkin kapan waktu Bapak Ibu ada rezekinya atau Bapak Ibu punya kesempatan yang baik, maka bisa berangkat bersama kami insya Allah. Silahkan kalau mungkin ada rezekinya, tapi jangan dipaksakan juga, sesuai kemampuan. Sampean ada rezeki insya Allah berangkat. Cuman kadang-kadang kalau mau berangkat umroh ini kita harus hati-hati, betul apa tidak? Masalah itu duit cilik, duit gede. Lek saya ngurusin tidak dipercaya, naudzubillah min dzalik, bisa jadi uang kita dibawa lari. Tapi insya Allah dengan adanya cabang travel ini insya Allah amanah dan terpercaya. Karena juga sampean juga mungkin sudah banyak yang tahu sama beliau. Dan insya Allah amanah. Dan insya Allah terpercaya. Dan insya Allah kita tidak akan kena musibah-musibah yang tidak kita harapkan. Naudzubillah min dzalik. Itu. Nama travelnya apa? Ini. Nama travelnya itu PT Sutra Tur Hidayah. PT Sutra Tur Hidayah. Nah, atas nama Bapak Haji Maulana Amrullah, orang Angsana asli. Ya, kalau saya bukan, tapi ikut rombongan Angsana insya Allah. Karena Angsana ini sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Alhamdulillah. Nah, di sini ada kartu nama Bapak Ibu. Ada namanya, ada nomor HP Sidin beliau, dan juga ada alamat lengkap kantor dan rumah beliau. Nah, PT Sutra Tur Hidayah. Silahkan yang mau berangkat, yang mau bertanya-tanya tentang harga dan bagaimana semuanya, silahkan hubungi yang ada di kartu nama tersebut. Yang kedua, insya Allah setelah kepulangan kami nanti akan terbuka kantor cabang di situ, dan insya Allah kami akan mengadakan yang namanya pemberangkatan umroh secara menabung tabungan. Jadi Beb, saya ini tahun ini belum ada duit. Kalau duit gede, kalau duit besar seperti itu, gimana caranya saya bisa berangkat umroh? Insya Allah akan diuruskan tabungan untuk mencicil kita bisa berangkat umroh. Nanti tabungan itu akan dipegang sama beliau dan bisa kita menyetor langsung sama beliau atau menyetor langsung ke banknya, dan uang yang ada di bank tersebut tidak bisa kita ambil kecuali memang alasan-alasan yang begitu sangat dibutuhkan alasan tersebut. Beb, uangku ada 10 juta di ATM itu. Minta Beb buat beli apa? Beli rokok kontek ya enggak enggak. Nanti tabungan itu akan tertabung sampai tabungan itu mencapai jumlah yang kita bisa berangkat umroh, insya Allah kita berangkat.
Kalaupun nggak jadi berangkat, insya Allah nggak ada masalah dan uang sampean insya Allah nggak hilang. Alhamdulillah, karena itu tabungan sampean akan dipegang sama orang yang dipercaya insya Allah. Ya, bisa dipahami, bisa dimengerti. Nanti sambil dibagi-bagikan sama jamaah ini kartu namanya, silahkan diambil masing-masing. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa berkat Nabi Muhammad kita bisa berangkat umroh bersamaan, bisa melihat kota Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Yang kedua, ada di depan itu sedikit barang yang Habib bawa, parfum. Ya, harganya berbagai macam, 2 sampai 3 macam harga. Silahkan yang mau beli parfum. Ya, lek ndak gawe parfum, Bu, lanang ndak gelem nyedek. Ya, lek ambune ambu bawang, ya. Ambu bawang terus berharap suaminya mau mendekat, ya ojo ngarep, ya. Ya, itu ada parfum. Hasilnya pun insya Allah untuk jalan dakwah, ya. Hasilnya untuk jalan dakwah, bukan untuk saya. Kalau saya insya Allah sudah punya usaha sendiri, ya. Saya usahanya gamis. Gamis ini produksi saya sendiri. Pembuatannya ada di Jakarta di Tanah Abang. Gamis yang saya pakai setiap hari yaitu produksi saya sendiri. Kalau itu insya Allah untuk dakwah, entah itu untuk anak yatim, entah itu untuk pondok, untuk kawan-kawan saya yang membutuhkan bantuan. Ya, mohon dibantu, yang bisa membantu insya Allah, yang belum bisa membantu mudah-mudahan insya Allah Allah berikan rezeki yang gampang. Allah banyakkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa masing-masing penutup majelis ini, mudah-mudahan insyaallah barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kasir al-jud, ya wasi al-ata, ya khafi al-lutfi, jibr sunni, ya haliman la ya'jal. Salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radha ani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal dzalika ahla. Ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya mughni kull faqir wa ya muqawwi kull dhaif wa ya ma'manu kull maqif yassir alaina kull asir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, ya Allah ya Allah ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Allah. Allahumma arzuqna ya Allah tawil umur fi siha wa afiyah. Allahumma arzuqna ilman nafi'an al-mubarakah. Allahumma arzuqna ziyarata Makkah wal Madinah ya Allah fi hadhihi sana wa fi kulli sana. Allahumma arzuqna ya Allah salamah ya Allah fi aina ma kunna wa man ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya kulliya salihah wa ila hadratin nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Azim, Antal Azim, Qatamna Amun Azim, wa kulluha min hammana ya unutis nikaya fil azal antal latif
Allah qadimun wajidun bakin ghani ghaniyun majidun hayyun qadim qadimun wajidun bakin ghani ghaniyun majidun adlun ilahu wahidun barur raufum bil abid ya Allah ya